Halo guys, balik lagi ke channel DR Tokyo. Kali ini aku bakal bahas film yang semoga aja mudah-mudahan kalian suka. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung gas aja ke filmnya. Devils adalah film Korea tahun 2023 bercerita tentang seorang detektif yang berusaha menangkap kelompok pembunuh brutal. Cerita bermula di sebuah tempat yang mana di tempat tersebut terdapat sekelompok psikopat yang sedang melukis jasad wanita sambil menikmati senandung lagu. Mereka menyiarkan aksi tersebut secara live, hingga setelah itu, mereka langsung memotong jasad si wanita dengan sangat menikmatinya. Nah, di luar, seorang detektif yang sudah siap menangkap mereka, lalu menghubungi kakak iparnya yang bernama Detektif Choi. Detektif Choi yang masih dalam perjalanan, lalu minta si adik ipar masuk duluan secara hati-hati agar mereka tidak lolos. Si adik ipar pun menurut masuk, lalu bersiap menembak para psikopat itu. Tapi tanpa si adik ipar sadar, rupanya salah satu psikopat muncul di belakangnya. Hingga ketika Detektif Choi masuk, ia dibuat panik karena si adik ipar ternyata sudah dilukai. Detektif Choi pun minta si adik ipar bertahan, namun si adik ipar tidak bisa tertolong. Detektif Choi jelas sangat sedih, dan dokter yang disebut Detektif Choi sebagai kakak, jadi menyalahkan Detektif Choi karena kecerobohannya mengakibatkan si adik ipar terbunuh. Si dokter pun menyuruh Detektif Choi keluar, tapi Detektif Choi jadi semakin merasa bersalah karena adik perempuannya yang baru datang langsung histeris setelah mengetahui suaminya mati. Detektif Choi yang menyaksikan kesedihan itu jadi sangat dendam kepada para psikopat, hingga ia jadi membulatkan tekad akan menangkap para psikopat itu dengan cara apapun. Waktu kemudian berlalu. Seorang polisi junior atau adik kandung Detektif Choi yang bernama Min Sung menjelaskan perkembangan kasus di hadapan timnya bahwa kini sudah ada 8 korban yang dibunuh oleh para psikopat. Sumber berita itu Min Sung dapatkan dari video unggahan di website yang dijalankan oleh para psikopat itu sendiri, dan mungkin masih ada video korban lainnya yang belum mereka publikasikan. Kapten tim yang mendengar itu jadi agak kesal, karena sampai detik ini mereka belum bisa menangkap para psikopat itu, padahal para psikopat itu secara terang-terangan mempublikasikan semua kejahatannya di website. Min Sung pun memberitahu bahwa para psikopat itu menggunakan alamat web yang biasa digunakan untuk kejahatan dunia maya di seluruh dunia. Jadi, mereka tidak bisa melacaknya karena alamat tersebut anonim. Kapten tim pun jadi pesimis untuk bisa menangkap mereka. Tapi Min Sung memberitahu bahwa Detektif Choi baru-baru ini telah mendapat petunjuk dari pelapor berupa rekaman dashboard yang menampilkan seorang pria yang terduga sebagai psikopat. Nah, psikopat yang dimaksud itu bernama Jin Hyuk yang kini sedang memotong jasad. Hingga tak lama dari itu, polisi ternyata langsung mendapat laporan lokasi keberadaan Jin Hyuk dari panggilan anonim. Para polisi pun langsung bergegas menuju lokasi, hingga saat tiba, mereka langsung masuk sambil bersiap dengan senjata. Tapi, keberadaan para polisi sudah disadari oleh Jin Hyuk, hingga Jin Hyuk jadi langsung mengecoh mereka kemudian bergegas kabur membawa mobil. Detektif Choi dan Min Sung yang menyadari itu tentu mengejar sampai akhirnya mereka berhasil membuat Jin Hyuk kecelakaan. Detektif Choi dan Min Sung lalu turun dan ingin langsung menangkapnya, tapi Jin Hyuk masih bisa kabur menuju pegunungan. Min Sung yang mengejar masih bisa Jin Hyuk hajar. Tapi tak lama dari itu, Detektif Choi berhasil menubruk Jin Hyuk sampai terjatuh. Keberadaan Detektif Choi dan Jin Hyuk yang sudah tak terlihat membuat Min Sung menghubungi timnya untuk membantu pencarian. Tapi sampai waktu berganti gelap, mereka belum bisa menemukan keberadaan Detektif Choi dan Jin Hyuk. Hingga ketika waktu kembali terang, Kapten tim pun jadi memutuskan berkemah di sekitar gunung, lalu memerintahkan seluruh anggota timnya untuk terus melakukan pencarian di sepanjang jalan gunung. Istri dan anak Detektif Choi juga hadir ke kemah untuk menunggu kabar tentang Detektif Choi. Tapi sampai 1 bulan waktu berlalu, pencarian mereka tidak membuahkan hasil, dan yang ada, Kapten tim malah mendapat berita bahwa korban dari pembunuhan para psikopat itu rupanya terus bertambah. Kapten tim pun jadi memutuskan mengakhiri pencarian dan minta anggota tim untuk berkemas. Istri Detektif Choi serta anggota tim yang mendengar keputusan itu tentu sedih dan tidak terima. Tapi Kapten tim minta maaf, ia terpaksa memutuskan itu sebab mereka harus secepatnya kembali agar bisa mengakhiri pembunuhan yang terus berlanjut. Hingga ketika waktu berlalu, Kapten tim menghubungi petugas damkar untuk mengetahui perkembangan kabar pencarian Detektif Choi. Kapten tim berharap petugas bisa menemukan barang milik Detektif Choi agar mereka ada alasan untuk melangsungkan pemakaman Detektif Choi. Tapi tak lama dari itu, kantor polisi tiba-tiba dibuat ramai karena ada sebuah mobil yang kecelakaan. Min Sung dan tim pun langsung mendekat, hingga setelah mengecek, ia dibuat kaget karena orang di dalam mobil itu ternyata Detektif Choi dan Jin Hyuk. Mereka pun langsung dibawa ke rumah sakit, hingga ketika tersadar, Detektif Choi langsung mengingat bahwa kecelakaan sebelumnya terjadi karena Jin Hyuk melawan
pada saat Detektif Choi ingin membawa Jin Hyuk ke kantor polisi. Detektif Choi pun ingin bangkit, tapi saat melihat cermin dan tangannya yang diborgol, ia langsung histeris karena ternyata kini jiwa Detektif Choi rupanya berada di tubuh Jin Hyuk, sementara jiwanya Jin Hyuk ternyata juga masuk di tubuh Detektif Choi. Nah, pertukaran tubuh itu hanya diketahui mereka berdua. Detektif Choi pun hanya bisa meratap dan yakin jika ia menjelaskan pertukaran tubuh itu, pasti tidak ada orang yang akan percaya. Tapi Detektif Choi berusaha mencoba untuk menjelaskan semuanya ke Min Sung. Min Sung pun setuju untuk mendengarkan, dan Detektif Choi yang berada di tubuh Jin Hyuk langsung memulai pembicaraan dengan mengungkit peristiwa pembunuhan si adik ipar 2 tahun yang lalu. Detektif Choi yang berada di tubuh Jin Hyuk juga mengungkit kisah pertemuannya dengan Kapten Tim, hingga Min Sung yang mendengar itu agak tidak menyangka karena Jin Hyuk mengetahui semua tentang mereka. Detektif Choi pun jadi jujur jika pada saat ia dan Jin Hyuk menghilang, Jin Hyuk menariknya ke sebuah tempat dan di tempat itu Jin Hyuk mengambil tubuhnya. Min Sung tentu jelas tidak percaya, tapi Detektif Choi langsung menunjukkan bukti sayatan luka untuk meyakinkan Min Sung jika Jin Hyuk telah melakukan sesuatu hingga jiwa Detektif Choi berakhir di tubuh Jin Hyuk. Detektif Choi lalu mengungkit perkataan yang biasa ia katakan ke Min Sung, hanya lebih membuat Min Sung percaya dan mau menolongnya. Tapi Min Sung yang masih bingung memutuskan keluar. Kapten Tim pun ingin tahu apa yang Jin Hyuk katakan kepada Min Sung. Tapi Min Sung menutupi dan ia memutuskan menemui Detektif Choi untuk memastikan perkataan Jin Hyuk. Dan pada saat bertemu Detektif Choi, Min Sung langsung bisa merasakan bahwa sikap Detektif Choi yang di hadapannya itu ternyata memang benar-benar berbeda dari biasanya. Min Sung yang makin penasaran pun jadi memutuskan pergi ke tempat yang sebelumnya disebut Jin Hyuk untuk lanjut menyelidiki. Di waktu yang sama, Jin Hyuk yang berada di tubuh Detektif Choi menemui Detektif Choi yang berada di tubuh Jin Hyuk. Detektif Choi sangat marah, tapi Jin Hyuk sangat senang karena sekarang ia akan tinggal bersama istri dan anak Detektif Choi. Jin Hyuk lalu mengancam akan memperkosa dan membunuh istri serta anak Detektif Choi, hingga hal itu membuat Detektif Choi jadi semakin takut. Detektif Choi jadi memohon agar istri dan anaknya tidak disentuh. Jin Hyuk pun akan menuruti permintaan itu, asalkan ia diberitahu semua memori tentang Detektif Choi, dari mulai kenangan tentang keluarga hingga kenangan Detektif Choi bersama rekan tim kepolisian. Detektif Choi jelas protes karena Jin Hyuk tidak mungkin bisa menjadi dirinya. Tapi Jin Hyuk menegaskan bahwa ia bisa menjadi Detektif Choi karena sekarang ia menggunakan tubuh Detektif Choi. Detektif Choi pun tidak bisa apa-apa, hingga ia jadi terpaksa mengatakan segala hal tentang dirinya, dan Jin Hyuk langsung merekam semuanya. Sementara Min Sung kini sudah tiba di tempat yang sebelumnya disebut oleh Detektif Choi. Sebelumnya, Detektif Choi yang berada di tubuh Jin Hyuk bilang jika Jin Hyuk menyeret dirinya ke tempat itu lalu melukainya. Hingga ketika Min Sung mengecek tempat itu, ternyata Min Sung benar-benar menemukan bekas noda darah di tempat tidur, yang kuat dugaan di tempat itu Jin Hyuk melakukan sesuatu kepada Detektif Choi. Min Sung pun jadi semakin penasaran, hingga setelah itu, ia memutuskan menemui dokter, lalu menanyakan tentang operasi pergantian tubuh secara medis. Tapi dokter menegaskan bahwa operasi seperti itu tidak mungkin dan tidak pernah ada di dunia ini. Sementara Jin Hyuk yang berada di tubuh Detektif Choi, kini sudah pulih dan boleh kembali. Jin Hyuk lalu mendatangi kamar Detektif Choi sambil merangkul istri Detektif Choi, hingga Detektif Choi yang menyaksikan itu tentu langsung histeris. Di hari berikutnya, Jin Hyuk yang berada di tubuh Detektif Choi mulai bekerja kembali. Kapten Tim lalu menyambutnya, kemudian menyarankan agar sebaiknya Jin Hyuk beristirahat. Jin Hyuk pun mengaku sudah membaik dan ia juga hanya datang sebentar karena ingin membuat laporan. Kapten Tim pun mengizinkan dan Jin Hyuk langsung duduk di meja kerja Detektif Choi kemudian membuka komputer. Min Sung yang datang jelas heran karena Min Sung taunya Detektif Choi sudah mengambil cuti untuk beristirahat. Tapi Jin Hyuk yang berada di tubuh Detektif Choi hanya menanggapi Min Sung dengan bersikap dingin. Tak lama, Kapten memerintahkan anggota tim untuk mengantar Detektif Choi yang berada di tubuh Jin Hyuk ke pusat penahanan. Min Sung pun siap berangkat, tapi hati dan pikirannya penuh akan kebimbangan karena kini Detektif Choi yang sekarang sudah bukan seperti Detektif Choi yang dulu ia kenal. Detektif Choi yang berada di tubuh Jin Hyuk pun jadi berusaha meyakinkan Min Sung bahwa Detektif Choi yang Min Sung temui sebenarnya adalah Jin Hyuk. Detektif Choi yang berada di tubuh Jin Hyuk juga yakin jika Min Sung pasti merasakan keanehan dari sikap Detektif Choi setelah Min Sung menemuinya. Tapi Min Sung masih mencoba untuk tidak percaya. Min Sung tetap yakin pertukaran tubuh itu tidak pernah ada karena Detektif Choi yang ia temui masih bisa membuka akun komputernya. Detektif Choi yang berada di tubuh Jin Hyuk pun menegaskan bahwa semua ingatan itu ia yang memberitahu karena ia diancam jika tidak memberitahu
Jin Hyuk yang berada di tubuh detektif Choi akan menyakiti keluarganya. Detektif Choi yang berada di tubuh Jin Hyuk minta Min Sung agar percaya, tapi Min Sung menghiraukan dan tetap memborgol detektif Choi lalu membawanya ke mobil. Tapi dalam perjalanan, detektif Choi yang berada di tubuh Jin Hyuk masih tidak menyerah untuk meyakinkan Min Sung. Detektif Choi yakin sekarang Jin Hyuk yang berada di tubuh detektif Choi berada di rumahnya dan bertemu anaknya. Detektif Choi yang berada di tubuh Jin Hyuk jelas sangat takut dan minta Min Sung membebaskannya karena dugaannya itu memang benar. Min Sung pun jadi ingin memberikan kunci borgol, tapi niat itu ia urungkan hingga hal itu membuat detektif Choi yang berada di tubuh Jin Hyuk tentu langsung histeris. Ia sangat sedih sampai ketika tiba di penjara, detektif Choi yang berada di tubuh Jin Hyuk memilih melukai diri sendiri karena sudah sangat frustasi. Sipir penjara yang tidak habis pikir pun jadi membawanya ke rumah sakit. Tapi di kesempatan itu, detektif Choi yang berada di tubuh Jin Hyuk rupanya langsung melawan sipir sampai akhirnya berhasil kabur. Media pun langsung menyiarkan berita itu, dan kapten juga langsung mengerahkan timnya untuk melakukan pencarian. Berita itu juga didengar Jin Hyuk yang berada di dalam tubuh detektif Choi, dan ia tampak senang karena ia mengetahui keberadaan detektif Choi melalui pelacak. Setelah menjalankan pelarian, detektif Choi datang ke hunian untuk bertemu keluarganya. Tapi saat tiba, detektif Choi hanya bisa menahan kesalnya karena melihat Jin Hyuk begitu dekat dengan keluarganya. Detektif Choi pun tidak bisa apa-apa dan Jin Hyuk yang menyadari ada kehadiran detektif Choi melalui pelacak, jadi langsung melempar ponsel ke detektif Choi agar mengangkat panggilan. Detektif Choi pun mengangkat panggilan itu dan ia langsung mengancam akan membunuh Jin Hyuk jika Jin Hyuk menyentuh anaknya. Tapi Jin Hyuk masih tenang dan ia meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan hal itu asalkan detektif Choi bisa membawa 3 psikopat lain ke hadapan Jin Hyuk. Detektif Choi tentu menolak, tapi Jin Hyuk meyakinkan jika detektif Choi berhasil menangkap mereka, Jin Hyuk berjanji akan mengembalikan tubuh detektif Choi. Jin Hyuk sangat dendam dengan 3 teman psikopatnya itu karena merekalah yang melaporkan Jin Hyuk ke polisi. Tapi detektif Choi tidak yakin bisa menangkap mereka karena ia tidak tahu informasi mengenai para psikopat itu. Jin Hyuk pun langsung memberitahu dengan menyuruh detektif Choi pergi ke belakang stasiun dan di sana detektif Choi akan bertemu seorang tunawisma. Tunawisma itu pasti akan menyambut detektif Choi yang memakai tubuh Jin Hyuk dan Jin Hyuk minta detektif Choi agar tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk menangkap tunawisma psikopat itu. Hingga di hari berikutnya, detektif Choi langsung berangkat ke belakang stasiun sambil menghubungi Min Sung. Detektif Choi minta Min Sung datang ke belakang stasiun karena detektif Choi yang berada di tubuh Jin Hyuk akan menangkap psikopat sebagai pembuktian ke Min Sung bahwa dirinya benar-benar detektif Choi dan bukan Jin Hyuk. Hingga ketika detektif Choi tiba di belakang stasiun, detektif Choi langsung menemui si tunawisma dan si tunawisma yang menganggap detektif Choi sebagai Jin Hyuk jadi langsung mengajak detektif Choi bicara di toilet. Si tunawisma lalu memulai pembicaraan dengan menuduh detektif Choi mengadukan mereka ke polisi. Detektif Choi yang memainkan peran sebagai Jin Hyuk pun langsung membantah karena ia bukan pengkhianat seperti tunawisma dan yang lainnya. Tapi si tunawisma juga langsung membantah dengan menjelaskan bahwa yang melaporkan Jin Hyuk ke polisi bukan dirinya, tapi teman mereka yang bernama Yohan. Si tunawisma sebenarnya menentang Yohan, tapi Yohan tetap melakukan itu karena Yohan ingin menggeser Jin Hyuk menjadi pemimpin organisasi. Detektif Choi pun minta diberitahu keberadaan yang lainnya, tapi si tunawisma yang tiba-tiba menyadari orang yang di hadapannya itu bukanlah Jin Hyuk, jadi langsung menyerang detektif Choi dengan pisau. Detektif Choi pun tersudut dan si tunawisma ingin langsung membunuhnya. Tapi untungnya Min Sung datang membantu hingga detektif Choi membalikan keadaan sampai membuat si tunawisma tidak sadarkan diri. Min Sung pun ingin membawanya ke kantor polisi untuk dimintai keterangan, tapi detektif Choi memilih membawa si tunawisma ke tempatnya dulu karena detektif Choi akan menggunakan cara keras agar membuat si tunawisma mengakui semua kejahatannya. Min Sung pun setuju hingga kemudian detektif Choi langsung menyetrum si tunawisma sambil minta diberitahu siapa saja orang yang berada di dalam organisasi psikopat. Si tunawisma pun langsung memberitahu bahwa mereka berjumlah 4 orang dan 2 di antaranya termasuk ia dan Jin Hyuk. Jin Hyuk pun kembali menyiksa si tunawisma sambil bertanya bagaimana cara mereka melakukan kejahatan. Si tunawisma yang kesakitan pun langsung mengaku bahwa mereka disatukan oleh Jin Hyuk dan Jin Hyuk juga yang mengajarkan mereka membunuh sambil menikmatinya. Detektif Choi pun jadi ingin tahu keberadaan rekan-rekan psikopat si tunawisma. Tapi karena si tunawisma tidak tahu, membuat detektif Choi jadi kembali menyiksa. Singkatnya, setelah interogasi selesai, detektif Choi menyuruh Min Sung membawa si tunawisma ke kantor polisi. Detektif Choi juga berjanji akan menangkap psikopat lainnya. Dan ia juga berpesan agar Min Sung menjaga keluarganya. Min Sung pun menuruti dan setelah itu pergi.
Detektif Choi lalu kembali ke tempat Situ Nawisma disiksa. Tapi tempat itu tiba-tiba membuat kepala Detektif Choi sakit hingga ingatan Jin Hyuk membunuh langsung mencuat di kepalanya. Sementara Min Sung yang membawa Situ Nawisma ke rumah sakit langsung ditanyai kapten bagaimana Min Sung bisa menangkapnya. Min Sung pun mengaku dirinya diberi informasi tidak akurat dan ia jadi memutuskan bertindak sendiri. Kapten tim lalu jadi ingin tahu siapa pelapor dan Min Sung yang mendengar pertanyaan itu jelas gugup. Tapi setelah itu Min Sung akhirnya memberitahu bahwa orang yang memberinya informasi adalah Jin Hyuk yang mengaku sebagai Detektif Choi. Kapten tim yang mendengar itu jelas bingung. Min Sung pun jadi menjelaskan bahwa Jin Hyuk dan Detektif Choi telah bertukar tubuh. Min Sung percaya akan hal itu karena Jin Hyuk yang mengaku sebagai Detektif Choi tahu segala hal tentang mereka. Jin Hyuk juga yang membantunya menangkap Situ Nawisma dan Jin Hyuk juga berjanji akan membantunya menangkap psikopat lain. Kapten tim pun jadi minta diberitahu keberadaan Jin Hyuk. Tapi Min Sung mengaku tidak tahu karena Jin Hyuk yang mengaku sebagai Detektif Choi hanya akan menghubunginya lagi saat mereka ingin menangkap psikopat lainnya. Setelah itu, Min Sung memutuskan untuk datang ke hunian Detektif Choi. Anak Detektif Choi pun menyambutnya dengan senang dan Min Sung juga langsung menanyakan keadaan Detektif Choi. Tapi anak Detektif Choi merasa aneh karena Min Sung memanggil ayahnya dengan panggilan Detektif Choi dan bukan kakak. Panggilan itu tidak seperti biasanya, tapi Jin Hyuk yang berada di tubuh Detektif Choi langsung mengalihkan pembicaraan. Jin Hyuk yang berada di tubuh Detektif Choi sudah mendengar jika Min Sung berhasil menangkap satu psikopat. Jin Hyuk ingin tahu siapa yang memberikan Min Sung informasi, tapi Min Sung menjelaskan bahwa informan yang memberikan informasi data dirinya tidak bisa diidentifikasi. Jin Hyuk pun bertanya mengapa sambil semakin menatap Min Sung dengan penuh intimidasi. Min Sung tentu jadi gugup, tapi untungnya anak Detektif Choi ikut pembicaraan membuat suasana serius itu terhenti. Min Sung pun jadi berpesan ke anak Detektif Choi agar menjaga diri karena sekarang banyak orang jahat. Min Sung minta si anak memberitahu jika ada yang mengganggunya karena Min Sung akan memberi pelajaran kepada pelaku siapapun orangnya. Jin Hyuk yang menyadari maksud perkataan Min Sung itu untuk dirinya pun langsung tersenyum. Hari berikutnya, Detektif Choi yang berada di tubuh Jin Hyuk mengirim pesan ke Min Sung agar datang karena ia ingin menangkap psikopat lain. Di waktu yang sama, Kapten Tim juga mencari kasus tentang pertukaran tubuh di komputer Detektif Choi. Namun, Jin Hyuk yang berada di tubuh Detektif Choi rupanya datang, membuat Kapten jadi langsung menyembunyikan. Jin Hyuk yang menyadari itu masih santai, dan ia memilih menemui Situ Nawisma psikopat. Balik ke Detektif Choi, kini ia mulai mencari psikopat lain dengan menyusuri tempat para penjual daging. Salah satu penjual daging ada yang pergi setelah melihat Detektif Choi, dan Detektif Choi jadi langsung mengikuti karena penjual daging itu salah satu psikopat temannya Jin Hyuk. Detektif Choi pun ingin menangkapnya, tapi si penjual daging langsung menyerang dengan pisau karena si penjual daging taunya orang di hadapannya itu adalah Jin Hyuk. Si penjual daging ingin membunuh Detektif Choi dengan caranya Jin Hyuk, tapi Detektif Choi bisa melawan. Detektif Choi berhasil membalikan keadaan, namun ingatan Jin Hyuk yang muncul membuat Detektif Choi kesakitan hingga si penjual daging jadi langsung menumbangkannya. Min Sung yang baru datang langsung mencari Detektif Choi sambil mencoba menghubungi. Namun tidak ada jawaban karena kini Detektif Choi sudah digantung dan si penjual daging juga langsung memulai aksi psikopatnya. Sementara Jin Hyuk yang berada di tubuh Detektif Choi kini menemui Situ Nawisma dan memeriksa catatan kriminalnya. Setelah membaca itu, Jin Hyuk langsung menyebut Situ Nawisma sebagai sampah. Situ Nawisma yang tidak terima pun jadi berniat akan melaporkan semua perbuatan Detektif Choi ke Komnas HAM. Tapi Jin Hyuk yang berada di tubuh Detektif Choi tidak takut dan ia langsung menyebut dirinya sebagai Jin Hyuk hingga Situ Nawisma yang mendengar itu langsung tercengang. Sementara si penjual daging yang menyiksa Detektif Choi kini memutar lagu yang biasa disenandungkan pada saat Jin Hyuk membunuh. Detektif Choi pun langsung merasakan sakit hingga semua ingatan Jin Hyuk langsung kembali mencuat. Nah, jadi sebelum jiwa Detektif Choi dan Jin Hyuk tertukar, Detektif Choi yang berhasil menangkap Jin Hyuk lalu membawa Jin Hyuk menjauh dari tim kepolisian. Detektif Choi langsung menghajar Jin Hyuk dan ia cukup senang karena aksi psikopat yang dilakukan oleh Jin Hyuk dan rekan-rekannya akan segera berakhir. Detektif Choi akan membuat Jin Hyuk mengakui semua perbuatannya, tapi Jin Hyuk malah tertawa dan menegaskan bahwa ia tidak akan mengatakan apapun. Sekalipun Detektif Choi berhasil menangkapnya, Jin Hyuk memastikan rekan-rekan psikopatnya akan terus membunuh karena mereka sama seperti Jin Hyuk yang kecanduan membunuh. Detektif Choi pun langsung mengajar Jin Hyuk lagi. Namun, karena suara tim kepolisian yang mencarinya sudah terdengar, Detektif Choi jadi mematikan ponsel agar keberadaannya tidak terlacak. Hingga malamnya, tim kepolisian masih terus mencari. Tapi Detektif Choi sengaja terus menjauh karena ia tidak ingin membawa Jin Hyuk ke kantor polisi.
Jin Hyuk yang kesal jadi berteriak hingga teriakan itu sempat didengar Min Sung. Tapi detektif Choi langsung menyekap Jin Hyuk. Setelah itu, ia membawa Jin Hyuk ke tempat si tunawisma disiksa. Di tempat itu, detektif Choi akan menggunakan caranya untuk membuat Jin Hyuk mengatakan semuanya. Jin Hyuk pun mempersilahkan, hingga setelah itu, detektif Choi langsung ke minimarket, lalu membeli kebutuhan serta peralatan untuk menyiksa Jin Hyuk. Detektif Choi sudah tidak peduli lagi akan aturan polisi, hingga ia langsung menyiksa Jin Hyuk dengan pukulan kayu, berharap Jin Hyuk jera dan mau mengaku. Tapi sampai waktu berlalu, pukulan itu tidak ada apa-apanya bagi Jin Hyuk. Jin Hyuk masih bungkam serta meremehkan detektif Choi, hingga detektif Choi jadi langsung menyiksa Jin Hyuk menggunakan setrum. Jin Hyuk pun melemah dan detektif Choi minta Jin Hyuk menyerah. Tapi yang namanya psikopat tentu kebal akan rasa sakit dan tidak mungkin menyerah. Siksaan itu tidak sedikit pun membuat Jin Hyuk takut, dan ia malah ingin membuat detektif Choi berlutut dengan langsung menggigit lidahnya. Detektif Choi jelas langsung mencegah, tapi setelah itu Jin Hyuk malah tertawa karena sebenarnya ia sengaja melakukan itu hanya untuk membuat posisi detektif Choi di hadapannya itu benar-benar berlutut seperti anjing. Detektif Choi yang tidak habis pikir pun hanya tersenyum. Malamnya, detektif Choi yang makan harus kembali dibuat marah setelah mendengar berita bahwa korban yang dibunuh oleh rekan-rekan psikopatnya Jin Hyuk ternyata semakin bertambah. Detektif Choi yang hilang sabar pun langsung mengambil pisau dan jadi ingin membunuh Jin Hyuk. Tapi Jin Hyuk sama sekali tidak takut. Jin Hyuk malah mengajarkan detektif Choi cara menggorok leher, karena dengan cara itulah Jin Hyuk membunuh adik ipar detektif Choi. Detektif Choi jelas semakin marah, tapi ia berusaha menahan sabar karena jika ia membunuh Jin Hyuk, ia tidak akan mendapat informasi apapun. Hingga setelah itu, detektif Choi memutuskan menemui si dokter diam-diam. Si dokter tentu kaget, sebab sekarang orang-orang sedang mencari detektif Choi. Detektif Choi pun langsung bilang jika sekarang ia sedang berusaha menginterogasi pembunuh. Si dokter yang tahu detektif Choi menginterogasi dengan cara menyiksa, jadi menyarankan agar detektif Choi menghentikan tindakannya karena ia takut Jin Hyuk akan mengadu ke Komnas HAM. Tapi detektif Choi tidak takut karena ia sudah membulatkan tekad akan menggunakan cara apapun untuk menangkap Jin Hyuk. Si dokter lalu ingin tahu perkembangan informasi yang detektif Choi dapat dari Jin Hyuk. Detektif Choi pun langsung mengaku belum mendapat informasi apapun karena orang yang ia interogasi bukanlah manusia melainkan iblis. Detektif Choi sudah berusaha menggunakan segala cara untuk membuat Jin Hyuk mengatakan semuanya. Tapi segala cara itu sia-sia sehingga kini detektif Choi yang sudah bingung jadi menemui si dokter untuk minta bantuan. Si dokter sebenarnya agak ragu, tapi akhirnya ia mau membantu detektif Choi dengan mengajak detektif Choi ke laboratorium. Nah, di sana si dokter langsung memberitahu detektif Choi beberapa obat bius yang telah digunakan CIA untuk menginterogasi. Tapi sekarang cara tersebut dilarang karena cara tersebut akan membuat objek lumpuh dan jadi menimbulkan banyak masalah internasional. Namun, si dokter tetap memberikan detektif Choi beberapa racikan obat bius tersebut, hingga setelah itu, detektif Choi langsung mulai menyuntikannya ke Jin Hyuk untuk membuat Jin Hyuk tidak berdaya. Hingga setelah Jin Hyuk benar-benar melemah, si dokter kembali memberikan racikan obat lainnya agar membuat Jin Hyuk hilang semangat dan detektif Choi juga akan bisa mencuci otaknya. Detektif Choi pun langsung menyuntikkan lagi obat bius tersebut ke Jin Hyuk, sampai ketika obat biusnya bekerja, detektif Choi langsung menginterogasi Jin Hyuk. Jin Hyuk pun tunduk dan langsung menjelaskan semuanya secara jujur bahwa ia bisa ditangkap akibat ulah 3 rekan psikopat yang telah melaporkannya. Jin Hyuk sangat kesal dengan 3 rekan psikopatnya itu dan ia bersumpah akan membunuh mereka. Detektif Choi pun agak meragukan Jin Hyuk yang ia yakini tidak akan bisa menangkap mereka. Tapi Jin Hyuk meyakinkan hanya dirinya yang bisa menangkap mereka karena Jin Hyuk adalah orang yang telah mengumpulkan mereka. Jin Hyuk sangat ingin menangkap mereka, hingga detektif Choi yang menyadari Jin Hyuk bisa dikendalikan, jadi mengizinkan Jin Hyuk memburu mereka. Kemudian ia langsung menyuntikkan obat bius terakhir untuk mencuci otak Jin Hyuk, sampai akhirnya detektif Choi berhasil mengubah Jin Hyuk menjadi dirinya. Nah, jadi pertukaran tubuh mereka sebenarnya tidak pernah ada, karena sebenarnya detektif Choi hanya menanam pikiran ke otak Jin Hyuk agar Jin Hyuk bisa ia jadikan sebagai anjing pemburu. Si tunawisma yang mendengar detektif Choi mencuci otak Jin Hyuk jelas tidak percaya. Tapi detektif Choi tidak ambil pusing karena si tunawisma yang berhasil ditangkap sudah cukup menjadi bukti bahwa Jin Hyuk telah menuruti perintahnya. Detektif Choi minta si tunawisma tidak sedih karena ia sangat yakin Jin Hyuk juga akan membawa 2 psikopat rekan si tunawisma ke hadapannya. Dan jika semua sudah tertangkap, detektif Choi baru akan mengembalikan ingatan Jin Hyuk seperti semula. Tapi sekarang semua ingatan Jin Hyuk ternyata sudah kembali dan ia sudah menjadi dirinya sendiri.
Jin Hyuk yang digantung tiba-tiba bisa memutar tangannya tanpa merasakan rasa sakit, hingga setelah terlepas, Jin Hyuk langsung mengambil pisau. Si tukang daging yang ketakutan pun mencoba menjelaskan bahwa tadi ia melakukan itu karena ia mengira Jin Hyuk akan melaporkannya ke polisi sama seperti si tunawisma. Jin Hyuk pun tidak mengerti maksud perkataan itu dan ia tetap ingin membunuh si tukang daging. Namun tiba-tiba kepala Jin Hyuk kembali sakit hingga si tukang daging yang menyadari Jin Hyuk lengah jadi langsung mengambil kapak, tapi ternyata Jin Hyuk masih bisa menusukkan pisaunya. Si tukang daging pun tewas. Setelah itu, Jin Hyuk menghubungi Min Sung hingga Min Sung langsung datang lalu menanyakan apa yang terjadi. Jin Hyuk yang pura-pura lemas mengaku jika ia diserang oleh si tukang daging. Min Sung pun jadi mendekat ke si tukang daging untuk memastikan keadaannya dan ia juga berniat menghubungi kapten untuk memberi informasi itu. Tapi semua itu gagal karena Jin Hyuk tiba-tiba langsung menusukkan pisaunya ke tubuh Min Sung. Min Sung pun menahan sakitnya sekaligus merasa bingung dengan sikap Jin Hyuk yang tiba-tiba melakukan itu. Padahal ia sudah menganggap Jin Hyuk sebagai detektif Choi. Jin Hyuk yang mendengar itu jadi langsung tertawa karena ia tidak menyangka ternyata detektif Choi berhasil menipu semua orang. Nah, jadi pada saat si dokter memberi detektif Choi beberapa racikan obat bius untuk menginterogasi Jin Hyuk, detektif Choi minta si dokter merahasiakan semuanya. Si dokter sebenarnya menyarankan agar detektif Choi setidaknya memberitahu hal itu ke rekan-rekan kerjanya, tapi detektif Choi menolak karena ia merasa bisa mengatasi semuanya sendiri dan ia siap untuk bertanggung jawab. Setelah itu, detektif Choi pun langsung menyuntikkan semua racikan obat bius itu ke Jin Hyuk, hingga ketika detektif Choi berhasil mengubah Jin Hyuk menjadi dirinya, detektif Choi langsung menanam pelacak ke tubuh Jin Hyuk dan setelah itu barulah ia membebaskan Jin Hyuk untuk memburu 3 rekan psikopat lainnya. Namun sekarang, jiwa Jin Hyuk telah kembali normal menjadi dirinya sendiri setelah mendengar lagu yang biasa disenandungkan saat ia membunuh. Min Sung yang takut pun jadi merangkak mengambil ponselnya untuk minta bantuan. Tapi Jin Hyuk langsung menusukkan pisaunya ke Min Sung berkali-kali dan ia menjadikan kematian Min Sung itu sebagai kado untuk detektif Choi. Hingga detektif Choi yang mendapat kabar tentang kematian Min Sung pun jadi langsung bergegas ke lokasi dan saat sampai, detektif Choi tak kuasa menahan sedihnya karena ia harus menyaksikan keluarganya kembali menjadi korban kekejaman psikopat. Detektif Choi yang kesal pun jadi langsung meluapkan kekesalannya ke Jin Hyuk karena kini Min Sung harus menjadi korban dan juga si tukang daging yang harusnya ditangkap malah terbunuh. Padahal detektif Choi sudah berpesan agar Jin Hyuk membawanya hidup-hidup. Tapi Jin Hyuk langsung memainkan sandiwaranya dengan menjelaskan bahwa rencana ia dan Min Sung untuk menangkap si tukang daging berakhir gagal. Semua tidak berjalan sesuai rencana karena si tukang daging lebih gila dari si tunawisma sampai akhirnya Min Sung harus terbunuh. Jin Hyuk pun semakin menghayati sandiwaranya hingga detektif Choi yang menyadari itu jadi tidak mencurigai Jin Hyuk dan malah memerintahkan Jin Hyuk untuk menangkap hidup-hidup psikopat ketiga yang bernama Yohan. Jin Hyuk pun menurut, kemudian ia berpesan ke detektif Choi agar mengikhlaskan Min Sung. Detektif Choi pun pergi sambil menahan kesal dan Jin Hyuk malah langsung tertawa bahagia. Detektif Choi pun masuk ke mobil sambil menangis dan ia sangat menyesali semuanya karena rencananya mengakibatkan Min Sung harus menjadi korban. Hingga ketika pemakaman Min Sung berlangsung, detektif Choi serta keluarga tidak bisa melakukan apa-apa selain berusaha sabar dan mencoba tegar. Setelah pemakaman usai, Kapten Tim lalu memberitahu selama detektif Choi tidak ada, Min Sung sering menemui Jin Hyuk karena Min Sung percaya dan sudah menganggap Jin Hyuk sebagai detektif Choi. Min Sung memilih menangkap para psikopat itu dengan bertindak sendiri sehingga mereka tidak pernah tahu apa yang telah Jin Hyuk lakukan kepada Min Sung. Kapten Tim pun sangat menyesali semuanya. Andai saja jika mereka mencegah Min Sung untuk mendekati Jin Hyuk, mungkin Min Sung tidak akan mati sia-sia. Tapi detektif Choi langsung memberitahu Kapten bahwa yang membunuh Min Sung bukanlah Jin Hyuk melainkan si tukang daging. Kapten Tim pun jelas bingung dengan detektif Choi karena detektif Choi tampak sangat yakin dengan dugaan itu. Tapi detektif Choi hanya bilang informasi itu ia dapat dari anjing yang ia perintah untuk memburu. Kapten Tim yang mendengar itu masih tidak mengerti. Tapi detektif Choi tidak menjelaskan apa-apa dan ia memilih akan memberitahu semuanya ke Kapten jika semuanya sudah berakhir. Tak lama, detektif Choi mendapat panggilan dari Yohan yang tiba-tiba mengajak detektif Choi bekerja sama untuk menangkap Jin Hyuk. Detektif Choi pun agak bingung, tapi di hari berikutnya, Yohan tiba-tiba langsung mengirim pesan sebuah lokasi. Kemudian, ia minta detektif Choi agar datang ke lokasi itu untuk menangkap Jin Hyuk. Detektif Choi tentu masih bimbang, tapi saat melihat pelacak,
Ternyata Jin Hyuk memang benar-benar datang ke lokasi itu untuk bertemu Yohan. Jin Hyuk pun langsung menegaskan ke Yohan bahwa ia tidak akan tinggal diam setelah Yohan mengkhianatinya. Namun, tujuan Jin Hyuk ke sana bukan ingin melawan Yohan, melainkan minta bantuan Yohan untuk melawan Detektif Choi. Tapi, Yohan menolak karena ia lebih memilih menyerahkan Jin Hyuk ke Detektif Choi yang sudah datang membawa mobilnya. Tapi ternyata, mobil yang datang itu bukanlah Detektif Choi, hingga Jin Hyuk jadi semakin yakin bahwa Detektif Choi tidak akan pernah datang. Yohan pun tidak mempermasalahkan, karena artinya, ia harus tetap menghentikan Jin Hyuk dengan tangannya sendiri. Yohan pun langsung menyerang dengan palunya, tapi serangan itu tidak berarti apa-apa, hingga Jin Hyuk bisa mengambil alih palu dan langsung menumbangkan Yohan dengan sekali pukulan. Jin Hyuk pun langsung membawa Yohan ke tempat si tunawisma disiksa. Setelah itu, ia langsung menggunting telinga Yohan sebagai bayaran karena Yohan telah mengkhianatinya. Detektif Choi yang mengetahui lokasi keberadaan Jin Hyuk juga bergegas datang sambil diikuti kapten tim diam-diam. Hingga setibanya di lokasi, Detektif Choi langsung menyiapkan pistolnya, dan Jin Hyuk yang mengetahui Detektif Choi datang jadi agak bingung. Tapi Detektif Choi tidak menjelaskan apa-apa, dan ia langsung menemui Yohan yang sudah dalam keadaan mengenaskan. Detektif Choi pun jadi kesal, tapi Jin Hyuk minta Detektif Choi tidak khawatir karena Yohan masih hidup. Dan karena misi berburu psikopat akhirnya usai, Jin Hyuk jadi meminta Detektif Choi untuk mengembalikan dirinya seperti semula sesuai janjinya. Detektif Choi pun menuruti permintaan itu dengan langsung memutar senandung lagu yang biasa Jin Hyuk dengar pada saat membunuh. Hingga setelah mendengar itu, Jin Hyuk pun tertawa dengan sangat senang dan langsung menegaskan bahwa Detektif Choi tidak mungkin bisa mengendalikannya. Detektif Choi yang menyadari obat biusnya selama ini ternyata tidak berfungsi tentu sangat tidak menyangka. Jin Hyuk pun sangat senang. Setelah itu ia mengingatkan Detektif Choi soal Min Sung, bahwa pada saat kematiannya, Min Sung seperti orang bodoh karena masih menganggap dirinya sebagai Detektif Choi. Detektif Choi yang murka mendengar itu jadi ingin menghabisi Jin Hyuk. Namun Jin Hyuk langsung minta bantuan Yohan, dan setelah itu ia berniat menyuntikkan obat bius ke Detektif Choi. Tapi sebagai polisi, Detektif Choi bisa melepas diri dari Yohan, lalu ia langsung meluapkan amarahnya ke Jin Hyuk setelah tahu Jin Hyuk yang membunuh Min Sung. Tapi Min Sung sama sekali tidak merasa bersalah, dan ia menegaskan bahwa Detektif Choi lah yang menjadi penyebab Min Sung terbunuh. Detektif Choi yang semakin marah pun jadi ingin mengajar Jin Hyuk lagi, tapi Yohan langsung menusuk Detektif Choi dengan gunting. Detektif Choi pun jadi langsung mengarahkan pistolnya ke Yohan. Hingga setelah itu, kapten bersama tim polisi langsung mendekat setelah mendengar suara tembakan. Tapi rupanya, Jin Hyuk berhasil menjatuhkan Detektif Choi yang melemah, dan ia berniat membunuh Detektif Choi. Karena setelah Detektif Choi mati, Jin Hyuk yang sudah mengetahui segala hal tentang Detektif Choi ingin hidup menggunakan identitas Detektif Choi bersama istrinya. Detektif Choi yang tidak terima pun jadi langsung memberontak. Sampai setelah itu, mereka saling rebutan suntikan bius. Hingga ketika kapten tim bersama rekan-rekan polisi datang mengepung tempat itu, Jin Hyuk pun menampakkan diri dan langsung mengakui dirinya sebagai Detektif Choi. Kapten bersama rekan polisi yang mendengar itu jelas tidak percaya. Tapi Jin Hyuk yang sudah tahu segala hal tentang Detektif Choi langsung mengungkit kenangan serta rahasia Detektif Choi bersama kapten tim dan rekan-rekan polisi. Hingga hal itu membuat kapten dan para polisi jadi sangat kebingungan. Detektif Choi yang baru sadar pun langsung bangkit, lalu berusaha meyakinkan kapten dan rekan polisi untuk tidak mempercayai perkataan Jin Hyuk. Tapi Jin Hyuk semakin menyudutkan Detektif Choi di hadapan para polisi dengan menyebut Detektif Choi sebagai Jin Hyuk. Detektif Choi yang tidak terima pun masih berusaha meyakinkan kapten agar tidak mempercayai Jin Hyuk. Tapi kapten dan rekan polisi malah semakin dibuat bingung karena tanpa sadar Detektif Choi mengakui bahwa namanya adalah Jin Hyuk. Nah, jadi sebelumnya Jin Hyuk yang ternyata berhasil mengambil suntikan bius, rupanya langsung menyuntikkan obat bius itu ke Detektif Choi. Kemudian ia langsung menanamkan pikiran dengan menjadikan Detektif Choi menjadi Jin Hyuk. Hingga sekarang, Jin Hyuk jadi langsung minta kapten untuk secepatnya menangkap Detektif Choi. Detektif Choi yang kesal jadi langsung mengayunkan pisau untuk membunuh Jin Hyuk. Tapi, kapten malah menembak Detektif Choi berkali-kali, hingga Jin Hyuk yang senang menyaksikan itu langsung mengucapkan salam perpisahan. Detektif Choi pun jadi semakin melemah, namun sebelum benar-benar tumbang, Detektif Choi masih bisa menancapkan pisau ke tubuh Jin Hyuk sambil berpesan agar Jin Hyuk meminta maaf jika nanti bertemu Min Sung. Detektif Choi dan Jin Hyuk pun sama-sama terkulai hingga kemudian cerita berakhir. Dan itulah seluruh alur film Devils 2023. Terima kasih buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membangun channel ini. Terima kasih. See you next video.